Gada Revolusi Islam baru saja mendorong negosiasi ke zona kritis, sementara tentara Iran berbicara tentang menyusun kembali kekuatan dan Israel menggelar rapat dalam status siaga. Pada hari Senin 27 April 2026, Garda Revolusi Islam sangat mendesak Trump untuk mengurangi tekanan di Selat Hormuz. Namun tanpa memenuhi tuntutan utama Donald Trump, yaitu benar-benar mengakhiri ancaman nuklir Iran dan berhenti mendanai kelompok teroris di kawasan tersebut. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Gerakan paling serius terjadi setelah proposal Iran melewati mediator dari Pakistan. Menurut Associated Press, Iran menawarkan untuk mengakhiri kontrol atas Selat Hormuz, tetapi tanpa membahas langsung program nuklirnya. Sebagai gantinya, Iran menuntut agar Amerika Serikat mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Bagi Washington, hal ini terdengar seperti upaya untuk mengurangi tekanan militer dan ekonomi tanpa menyelesaikan akar penyebab krisis. Trump bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus membongkar jalur Iran menuju senjata nuklir. Dan disitulah letak poin yang membuat semuanya semakin eksplosif. Rezim Iran mencoba mengubah arah pembicaraan. Alih-alih membahas uranium yang diperkaya, inspeksi, jaminan, dan mengakhiri risiko nuklir, mereka mencoba mengalihkan perdebatan ke blokade, sanksi, reparasi, dan kontrol Selat Hormuz. Ini adalah perubahan fokus. Hanya saja bagi Trump dan Israel, manuver ini tidak menyelesaikan apa-apa. Itu hanya memberi waktu bagi rezim untuk bernapas, mengatur ulang mesinnya, dan mencoba kembali ke meja perundingan dengan lebih kuat. Pernyataan Ebrahim Azizi sendiri, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengungkapkan logika ini. Dia menyatakan bahwa gencatan senjata diterima untuk membangun kembali kapasitas militer dan mengganti persenjataan. Artinya, jeda tersebut tidak muncul sebagai isyarat perdamaian, melainkan sebagai jeda strategis untuk memulihkan kekuatan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Korps Garda Revolusi Islam tidak meninggalkan perang karena kurangnya kemauan, tetapi karena mereka membutuhkan waktu. Tekanan juga muncul di laut. Komando Pusat Amerika Serikat mencatat, pada bulan April, aksi-aksi yang terkait dengan pemblokiran kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Selain misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz dan intersepsi kapal yang mencoba melanggar blokade, ini bukan lagi sekedar wacana. Operasi Amerika berlangsung di darat, di laut, dan di jalur yang menopang ekonomi rezim tersebut. Situasinya menjadi semakin sensitif karena Trump membatalkan pengiriman perwakilannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan. Perjalanan itu seharusnya menjadi bagian dari upaya negosiasi baru, tetapi dibatalkan karena tidak ada kemajuan. Setelah itu, Trump menyatakan bahwa Iran bisa menelpon jika ingin bernegosiasi. Pesannya sederhana, Washington tidak akan mengejar tawaran yang lemah. The Guardian melaporkan bahwa harapan untuk kemajuan dalam negosiasi semakin menipis. Tidak ada pembicaraan baru yang dijadwalkan dan kebuntuan masih terjadi pada isu-isu utama, program nuklir Iran, jalur pelayaran di Selat Hormuz, dan dukungan Teheran terhadap kelompok bersenjata di kawasan tersebut. Surat kabar itu juga mencatat bahwa sesi sebelumnya di Islamabad berlangsung selama 21 jam, namun berakhir tanpa kemajuan nyata. Iran mencoba melemparkan sebagian kesalahan kepada Pakistan. Ebrahim Rezaei, juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, mengatakan bahwa Islamabad tidak akan memiliki kredibilitas untuk menjadi mediator dan bahwa posisinya akan mempertimbangkan kepentingan Presiden Amerika Serikat. Tuduhan ini menunjukkan tingkat kekesalan di dalam Teheran. Ketika negosiasi terhenti, rezim mencari kambing hitam dari luar. Namun, krisis ini tidak berasal dari Pakistan. Krisis ini bermula dari penolakan Iran untuk menerima poin utama, penghentian program nuklir yang dianggap sebagai ancaman langsung oleh Washington dan Yerusalem. Upaya untuk mengalihkan perdebatan nuklir menjadi diskusi tentang blokade, pungutan di Selat Hormuz, dan sanksi tidak meyakinkan Trump. Israel juga tidak yakin. Bagi kedua pihak, membiarkan Iran mendapatkan waktu tanpa memberikan jaminan berarti mengulangi kesalahan lama. Israel tetap menekan.
Pemerintah Israel menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Trump untuk memberlakukan blokade laut terhadap Iran dan membongkar sisa-sisa kemampuan nuklir Iran. Sikap ini menegaskan bahwa Yerusalem tidak melihat krisis ini sebagai perselisihan dagang atau diplomatik biasa. Bagi Israel, masalah ini adalah soal keamanan nasional. Itulah sebabnya pertemuan darurat pasukan pertahanan Israel dan Kabinet Keamanan menjadi sangat penting. Israel tahu bahwa jika diplomasi gagal, fase berikutnya bisa berupa aksi militer. Dan sinyal yang datang dari Teheran bukan tanda bahwa mereka benar-benar mundur. Itu adalah tanda reorganisasi. Ketika seorang anggota parlemen Iran mengakui bahwa gencatan senjata digunakan untuk membangun kembali kekuatan, peringatan dari Israel bukan lagi dianggap berlebihan, melainkan menjadi perhitungan untuk bertahan hidup. Garda Revolusi Islam juga semakin sering muncul di pusat kekuasaan Iran. Euronews melaporkan bahwa setelah kehilangan beberapa pemimpin penting, Komando Pengawal Revolusi kini dipegang oleh Ahmad Fahid, sosok yang terkait dengan struktur paling keras dalam rezim tersebut. Laporan tersebut menggambarkan institusi itu sebagai kekuatan paralel dengan kehadiran militer, ekonomi, politik, dan regional. Detail ini menjelaskan mengapa negosiasi sangat terhambat. Ini bukan hanya tentang seorang menteri luar negeri berbicara dengan para mediator. Kekuatan sebenarnya ada pada Garda Revolusi Islam yang mengendalikan logika perlawanan, ancaman, dan tekanan di Selat Hormuz. Selama kelompok ini mendominasi pengambilan keputusan, setiap kesepakatan cenderung lahir dengan tuntutan maksimal, sedikit konsesi, dan banyak perhitungan militer. Di dalam Iran, tekanan juga dirasakan oleh masyarakat. Pemutusan internet menyebabkan kerugian harian hingga 50 triliun rial Iran, setara dengan sekitar 31 juta dolar. Menurut Jahandir Agazadeh, Kepala Komisi Internet dan Transfer Data di Organisasi Teknologi Teheran, dia juga menyatakan bahwa sekitar 1/5 tenaga kerja di perusahaan digital menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja. Pemadaman digital ini menunjukkan sisi lain dari krisis. Rezim berusaha mengendalikan informasi, tetapi akhirnya justru melukai perekonomiannya sendiri. Perusahaan kecil terhenti, pekerja kehilangan pendapatan, sistem menjadi lambat, dan komunikasi dengan luar negeri menjadi terbatas. Tangan besi yang digunakan untuk mengendalikan narasi di dalam negeri juga semakin memperbesar penolakan terhadap pemerintah itu sendiri. Di bidang luar negeri, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, mengunjungi Pakistan, Oman, dan Rusia untuk mencari dukungan dan jalan keluar diplomatik. AP melaporkan bahwa dia tiba di Sankt Petersburg untuk bertemu dengan Vladimir Putin setelah melakukan kontak regional terkait perang dan Selat Hormuz. Pergerakan ini menunjukkan bahwa Teheran berusaha membentuk jaringan dukungan saat merasakan tekanan blokade semakin kuat. Namun, pergi ke Rusia juga menunjukkan kelemahan. Ketika sebuah rezim harus berlari-lari di antara para mediator, mitra, dan kekuatan eksternal untuk meredakan tekanan langsung dari Amerika Serikat, itu berarti situasinya sudah menjadi serius. Iran berusaha menunjukkan kekuatan, tetapi gerakannya menunjukkan adanya urgensi. Iran mengkari Moskow, berbicara dengan Oman, menuduh Pakistan, dan berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka masih mengendalikan papan permainan. Inti permasalahannya adalah bahwa Garda Revolusi Islam tampaknya memilih jalur konfrontasi yang terkontrol. Mereka tidak sepenuhnya menutup pintu, tetapi mencoba untuk menentukan syarat-syaratnya. Mereka tidak menyerahkan program nuklir, menuntut diakhirinya blokade, berbicara tentang membangun kembali kekuatan, dan menuduh para mediator. Namun, strategi ini menjadi semakin berbahaya setiap harinya, karena memberikan alasan bagi Israel dan Amerika Serikat untuk terus memberikan tekanan. Risiko sekarang adalah terjadinya babak baru perang. Bukan karena kurangnya peringatan, tetapi karena rezim Iran bersikeras mempertahankan Selat Hormuz sebagai senjata politik. Dan program nuklir sebagai kartu untuk bertahan hidup. Israel seharusnya tidak menerima kombinasi ini. Trump juga tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dan pasar global sudah merasakan dampaknya pada harga minyak, transportasi, dan keamanan energi. Pada akhirnya, Garda Revolusi Islam mundur dari meja perundingan karena mereka tidak ingin menyerahkan apa yang benar-benar penting. Dan persiapan Iran untuk fase militer baru menunjukkan bahwa gencatan senjata mungkin hanya merupakan jeda sementara. Namun bagi Trump, tanpa kesepakatan nuklir yang serius,
tanpa Garda berhenti mendukung kelompok teroris di wilayah tersebut, dan tanpa kebebasan melintas di Selat Hormuz, opsi perang tetap terbuka. Dan keputusan berikutnya bisa saja datang lewat penggunaan kekuatan yang jauh lebih brutal daripada fase-fase sebelumnya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.